Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Bapa, mampukan setiap kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari bersama-sama pujikan dari awal. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang baik, yang layak disembah. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian hanya bagi-Mu, Allahku, Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, syaral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 abase, kinaral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 abala, kinaralalalalalalabase. Naikkan syukur-Mu, naikkan pengagungan-Mu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kinaralalalalalalabase, syaral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 a, kinaral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 a, oh, rabasyana yaralalalalalalabase. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kami rasakan kebaikan-Mu begitu nyata atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Bapa, sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami sehingga kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, kalau di bulan September ini gereja kita punya tema kedua adalah kasih karunia untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebuah janji firman Tuhan yang sangat indah. Oleh sebab itu kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya. Jelas firman Tuhan katakan bahwa domba-dombaku mengikuti aku, kata Tuhan Yesus, dan mereka mendengarkan suaraku. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen, kita punya anugerah yang sangat luar biasa. Tuhan memberikan kasih karunia yang begitu hebat untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara tidak pernah menemukan di luar sana
orang-orang diajar untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Hanya orang-orang percaya diajar untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Bukankah ini satu kasih karunia yang sangat besar dalam hidup kita? Ya. Namun sangat disayangkan, masih ada banyak orang Kristen yang sampai hari ini belum bisa mendengarkan suara Tuhan. Bahkan ada sebagian orang-orang Kristen tidak lagi mempercayai bahwa Tuhan masih berbicara kepada umatnya sampai hari ini. Bapa di surga masih berbicara kepada anak-anaknya sampai hari ini. Mereka berkata, ya, Alkitab sudah lengkap. Apa yang diwahyukan Tuhan semuanya tercatat dalam Alkitab. Saya sangat setuju, Bapak Ibu Saudara. Namun, itu adalah pewahyuan secara lengkap, secara umum. Kehendak Tuhan secara umum memang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Tapi bagaimanakah kehendak secara khusus? Ya, apakah Tuhan sudah berikan dalam Alkitab? Tentu saja dengan cara untuk mendengarkan suara Tuhan baru kita bisa mengetahui pewahyuan dan kehendak secara khusus untuk kita. Contoh, ya. Tidak dikatakan di dalam ayat firman Tuhan, jodohnya Pak Onggo adalah Ibu Yeni. Tidak ada ayatnya yang mengatakan demikian. Pak Onggo akan menikah dengan Ibu Yeni. Itu tidak ada ayatnya. Ini adalah pewahyuan secara khusus. Ini adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan secara khusus untuk kehidupan pribadi, lepas pribadi. Ya. Oleh sebab itu, untuk mengerti hal itu, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu minta peneguhan dari Tuhan. Ya. Oke, yang berikutnya kita akan buka dalam 1 Samuel pasal ke-15 ayat 22. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-22. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang sangat amat penting kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan benih iman, persembahan ucapan syukur, persembahan diakonia, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Itu sangat penting dan itu harus kita lakukan. Kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Namun saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, ya, mendengarkan suara Tuhan lebih penting, lebih baik daripada mempersembahkan sebuah korban. Mempersembahkan persembahan ucapan syukur, persepuluhan, benih iman, itu sangat penting dan itu harus kita lakukan. Itu ada perintah Tuhan. Namun ada jauh yang lebih penting daripada sekedar memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Yaitu apa? Mendengarkan suara Tuhan. Itu jauh lebih penting. Dan dengan mendengarkan suara Tuhan kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Apa destiny Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita untuk kita capai. Nah, untuk kita bisa mengerti semuanya itu, kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita buka bahwa Roh Kudus Tuhan taruh di dalam hati kita. Ya. Bukan untuk berdiam diri saja. Kita yakin dan percaya kita punya Allah yang hidup. Amin. Dan salah satu ciri khas bahwa menyatakan satu pribadi itu hidup, karakteristiknya adalah pribadi tersebut bisa berbicara. Dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Roh Kudus Tuhan berikan tinggal di dalam hati kita. Dan dia adalah Allah yang hidup dan dia pasti berbicara. Ya. Saya kira percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam diri kita sangat berguna untuk menghibur, menolong kita, untuk memimpin langkah kaki kita, untuk memberitahukan hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita buka satu ayatnya sebagai satu pembuktian. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua. Akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku
untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Saudara perhatikan baik-baik, garis bawahi. Ya, berkatalah Roh Kudus. Ya, di sini kita diteguhkan. Ya, dengan jelas firman Tuhan katakan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam batin kita, tinggal diam di dalam hati kita. Dia adalah roh yang berbicara, sebab dia adalah roh yang hidup. Oleh sebab itu, ya, mari kita mau belajar untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saya akan akhiri khotbah saya dengan sebuah kesaksian. Ya, bagaimana Tuhan mengajar saya untuk saya semakin peka untuk mendengarkan suara Tuhan. Ya, suatu ketika beberapa tahun yang lalu, ketika kami ngobrol di sebuah wedangan bersama dengan teman-teman pria, semuanya pria, nggak ada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Kami berbicara tentang kesaksian, tentang hal-hal yang rohani, tentang pelayanan. Ya. Dan ketika itu saya perhatikan seorang bapak yang kebetulan duduk di sebelah saya, menceritakan bagaimana dia dengan semangatnya, bagaimana dia melayani masuk ke pedesaan, gereja-gereja kecil dilayani. Dia katakan penuh sukacita, penuh ucapan syukur, penuh dengan semangat menceritakan hal itu semua. Tetapi tiba-tiba Tuhan berbicara di dalam hati saya. Lalu saya sampaikan, ya tentunya saya berbisik kepada Bapak yang ada di sebelah saya. Pak, maaf Pak, lidah bibir Anda mengucapkan hal-hal yang semangat tentang melayani Tuhan. Tetapi pada dasarnya hatimu sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan mengasihi Bapak, ayo kembali mendekat kepada Tuhan. Kembali datang di hadapan Tuhan. Bapak itu terkejut, kok engkau bisa tahu? Ya, Tuhan yang berbicara kepada saya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sampai hari ini berbicara kepada umatnya, kepada domba-dombanya. Domba-dombaku mengikuti aku dan mereka mendengarkan suaraku. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada sebagai orang-orang percaya, kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Semakin hari kita asah telinga rohani kita untuk kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan saat kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Dan pada saat kita mengerti kehendak Tuhan, kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.